Assalamualaikum guys. Ini adalah mungkin bisa dibilang hari yang apa ya? Hari yang berbeda dari biasanya. Kali ini aku ikut IDP Education Fair. Kita udah ada di Courtyard Marriott Bandung. Dia mau kasih tahu gimana dan apa aja yang bakal kita lakuin. Teman-teman, kita udah ada di dalam courtyardnya dan udah ada di dalam Education Fair ya. Ternyata nggak sebanyak waktu itu Edutolia ya guys. Jadi dan nggak seramai itu ternyata. Maksudnya bisa dibilang nggak serius itu. Kita bisa ngelihat ya masih sedikit orang yang datang ke courtyard kali ini. Kayaknya kalau kali ini aku namatin semua stand kayaknya sih bisa ya. Karena kita punya waktu sampai jam 6 sore. Sekarang masih jam 12-an. Jadi kemungkinan besar kita bisa keliling banyak banget kayaknya. Kayaknya kayak gitu. Mari kita mulai. Banyak banget ternyata. Maksudnya ya kampusnya. Aku bakal keliling satu-satu buat ngeliat dan ngedata apa ada kampus dan negara apa aja yang ada di sini. Jadi sistemnya kita bakal ngambil nomor apa ya? Nomor urutan kayak gitu. Buat kita bisa ya nanya. Ya, buat kita bisa konsul gitu. Jadi kita harus ngambil nomor urut buat nanti kita waktu dipanggil baru kita ya maju gitu buat datang kayak gitu. Sebenarnya aku udah males guys buat ikut ini. Kenapa ya? Kalau tentang informasi kita sebenarnya bisa riset sendiri di rumah gitu. Jadi ya kayak apa aja gitu. Kayak mending. Jadi emang akhirnya tujuan di sini buat ini aja, buat kita ngobrol sama orang-orang, menghilangkan rasa introvert kita, sama emang melatih bahasa Inggris kita kalau kita ngobrol sama foreigner ya kayak gitu. Pengen pulang terutama pulang aja atau enggak ya? Kayak satu kampus lagi yang emang ada foreigner-nya biar kita bisa ngobrol ya setidaknya ngelatih bahasa Inggris kita. Kita mau ke musola banget gila tadi. Ini kalian ngedenger gak suara? Wiu. Tadi aku habis nyari tangga keluar kan katanya exit ya. Oh nyari tangga keluar weh. Terus waktu ngebuka pintunya tiba-tiba langsung suara alarm weh. Jadi kaget. Sekarang lagi mau nyari musola di mana ya? Udah guys, sekarang aku udah di rumah Mbak. Bahkan sebenarnya acaranya tuh sampai jam 6, sekarang udah jam 5. Aku sebenarnya udah dari tadi sih jam 4-an udah di sini. Karena habis zuhur nih. Habis asar. Karena udah gamut ikutan lagi. Nah, tadi ada ya. Bukan tadi, pokoknya adalah aku nanya kalau nggak salah di sini tuh ada, bukan kalau nggak salah sih, kalau aku riset di sini tuh kalau nggak salah ada scholarshipnya gitu. Terus ibunya teh ngejawab, kamu riset dari mana? Soalnya di sini nggak ada scholarship kalau di negara ini memang kayak gitu. Tapi teh ngejawabnya teh sambil ketus gitunya, jadi aku rada nggak taunya, tapi rasaan aku mah gitu ketus. Dan aku habis dulu udah gabut tadi juga udah ketemu beberapa maksudnya apa, yang udah ke stand. Jadi yang aku masih ingat tadi ke Bangor University. Habis itu juga tadi kita kemana ya, pokoknya lupa lah. Cuman aku ini ada beberapa informasi yang aku juga baru tahu. Yang pertama, kalau misalkan kalian ke UK atau ke Australia ataupun ke mana itu untuk jurusan atau field yang
masuk ke bagian sosial sosial pokoknya sosial lah, misalkan pendidikan atau enggak sosial, politikal dan lain-lain. Pokoknya selain dari STEM, sains, teknologi, matematik kayak gitu, itu skor IELTS-nya itu rata-rata 7. Sedangkan STEM itu biasanya cuman 6,5 gitu. Oh juga tadi bingung kenapa yang bukan ngitung-ngitung ternyata skor bandnya perlu lebih tinggi gitu, karena emang nanti bakal banyak istilah-istilah yang berbeda daripada di STEM kayak gitu, dan emang lebih banyak dibutuhkan di field tersebut. Nah yang STEM itu rata-rata IELTS-nya 6,5 kayak gitu. Terus rata-rata emang biasanya kalau education fair kayak gitu, walaupun emang universitas publik gitu ya, atau enggak universitas negeri dari negara tersebut, biasanya emang full nggak ada beasiswa yang fully funded biasanya kayak gitu. Jadi emang kita harus biayain sendiri, dan biasanya kalau ada beasiswa dari kampusnya itu nggak fully funded beasiswanya, cuman beasiswa kayak misalkan ada potongan 30% misalkan, atau enggak setiap tahunnya dapat dapat uang berapa, walaupun itu sebenarnya nggak nutupin buat tuition fee atau harga UKT-nya kayak gitulah. Terus ditambahkan ditambah biaya hidup di sana kayak gimana, jadinya entah ya. Tadi kesana niatnya buat ngobrol aja, walaupun ketemu foreignernya cuma satu foreigner doang, tapi ya udahlah ya, sebagai pengalaman. Aku lebih milih di rumah sih, maksudnya lebih milih di rumah buat ya riset lagi sendiri aja masih bisa kayak gitu, dibanding datang ke tempat. Walaupun tadinya aku kan kelihatan di awal excited banget ya, cuman setelah ya tadi ketemu, pokoknya moodnya turun, ya udahlah ya sekarang ada di rumah mbah, kayaknya udah kayak gitu aja untuk hari ini mah. Besok libur, jadi ya udah dadah.